Syah, mahasiswa peternakan UIN Riau semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait metodologi studi Islam. Di antaranya adalah pembahasan tentang ini, dan juga ini. Yang pertama adalah pentingnya agama bagi manusia. Menurut Rozali dalam bukunya Metodologi Studi Islam dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan menyatakan bahwa ada 4 yang menyebabkan pentingnya agama bagi manusia. Nah, yang pertama adalah faktor kondisi manusia. Faktor kondisi manusia ini terdiri dari 2 unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani membutuhkan pemenuhan yang bersifat fisik, seperti makanan, minuman, bekerja, istirahat, berolahraga, dan segala aktivitas jasmani yang dibutuhkan. Kemudian unsur rohani membutuhkan pemenuhan yang bersifat psikis atau mental. Rohani seperti agama, budi pekerti, perasaan, kasih sayang, dan segala aktivitas yang seimbang. Yang kedua adalah faktor status manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki akal dan pikiran serta hati nurani. Dengan akal dan pikiran serta hati nurani tersebutlah manusia menyadari bahwa tidak pernah terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama, manusia dapat belajar mengenal Tuhan, cara berkomunikasi dengan sesama, dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah faktor struktur dasar kepribadian. Nah, dalam faktor ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek biologis, merupakan sistem yang orisinil dalam kepribadian manusia yang berkembang secara alami. Kemudian yang kedua adalah faktor psikis, yang timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan baik dengan dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosiologis yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Faktor yang keempat adalah fitrah manusia. Pada kenyataannya manusia memiliki fitrah keagamaan. Dijelaskan di dalam ajaran Islam bahwa agama adalah kebutuhan fitrah atau kebutuhan fitri manusia. Fitrah keagamaan yang berada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Oleh karenanya ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan itu memang amat sejalan dengan fitrah manusia itu. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah sumber ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran secara terminologis adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar agar menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta membacanya. Kemudian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang mempunyai kedudukan kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini selain didasarkan kepada keterangan-keterangan atau ayat-ayat Al-Quran, hadis didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat bahwa wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah maupun setelah Rasulullah wafat. Kemudian sumber sekunder, yakni ijtihad. Secara harfiah, ijtihad berarti pendapat dan pertimbangan. Tetapi orang-orang Arab telah mempergunakannya bagi pendapat dan keahlian yang dipertimbangkan dengan baik dalam menangani urusan yang dihadapi. Dan pembahasan yang ketiga adalah posisi Islam sebagai agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah seorang membawa perubahan, yakni perubahan dari zaman kegelapan, penuh tipu muslihat, penuh ketidakadilan, penuh penindasan, menjadi zaman terang. Masyarakat yang dipenuhi dengan suasana damai, adil, saling mencintai dan kasih sayang. Kemudian dari segi sosial
budaya, yakni sosial budaya yang islami. Islam agama rahmatan lil alamin mempunyai konsep ajaran yang manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancuran. Ajaran agama Islam telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan akal dan sosial kebudayaan masyarakat sehingga dapat membentuk sosial budaya yang islami. Kemudian Islam sumber ilmu pengetahuan, yaitu bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mencari ilmu seluas-luasnya dan bahkan tanpa membatasi usia. Mencari ilmu hendaknya dijalankan atau dicari mulai dari ayunan hingga masuk ke liang lahat atau meninggal. Demikian pula banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang menjadi inspirator bagi ilmuwan lainnya. Katakan saja seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi dan lain sebagainya.